Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Baru pertama kali ini Curahan Rek penontonnya ramai banget. Ada agensi. Ya, ada agensinya dari Eri Sugusi ya. Oke, terima kasih banyak buat penonton semua. Bertemu lagi di acara Curahan Rek, Curhatan Rekan. Yang spesial Curahan Rek kali ini disponsori oleh Rizbin X. Ini adalah Rizbin ini adalah kopi buat solusi pria dewasa. Jadi yang lemah, yang kurang tahan lama, Rizbin X solusinya. Tapi ini khusus orang-orang yang sudah menikah ya, orang sudah menikah. Yang belum Dan punya pasangan. yang punya pasangan tentunya. Nggak apa-apa belum nikah. Oke, buat semuanya, sebentar karena ada mobil mau lewat dulu ya. Oke, Curahan Rek kali ini kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, seorang artis yang multi talenta. Siapa lagi kalau bukan Icuk Baros? Sehat Bang Icuk? Iya, sehat Ini alhamdulillah. ngapain maksudnya gini? Ini adalah kode set. Ini melambangkan semangat. Jadi kalau semangat harus gini ya? Itu yang ada yang bisa seperti itu ya. Oke, Ini teh bos Aep. Bos Saeb. Oh, Nah. Icuk Baros mah kurang banyak yang tahu. Oh, oke pemirsa, ini adalah pemeran dari Bos Saeb di Promo Pensiun. Oke. Pada video sebelumnya sekitar setahun yang lalu, bulan puasa, Dia belum selesai ya? bulan puasa kan? Nggak kerasa ya, udah setahun Udah hampir ya. setahun kan? Hmm. Hampir setahun, Bos Saeb ini hadir di Curahan Rek, tapi di tempat yang berbeda. Waktu itu di Amerika, sekarang di Australia. Waktu itu kalau nggak salah di pinggir kuburan. Tapi alhamdulillah penonton setia ya, walaupun Setia. kita di pinggir kuburan, di pinggir kali, yang penting setianya Banyak itu ya. sekali ya. Banyak. Nah, saking antusias. setianya, sekarang pun hadir karena pengen menonton sosok dari Bos Saeb. Oke. Goreng. Yang penting adalah penonton ini harus terpadu ya. Terpadu gimana maksudnya? Jadi tergantung pada duit. Baik. Jadi kalau banyak mungkin ya ada temponya, ada maminya atau bundanya gitu. Bundanya agensinya ya? Makanya ini adalah penonton yang terpadu. Makanya tergantung pada duit. Ada duit dan Yang tadi saya bilang itu ini diagensi diagensi Agensinya? oleh Elisu. Sugusi. Oh, bukan Sugigi karena udah coplok. Karena yang paling dekat dengan gigi adalah Gusi. Gusi ya, nempel ya. Nempel. Jadi itu kalau udah pensiun ini teman dekatnya itu Gusi. Jadi ada si Gusi. Nah, pemirsa, ini kelebihan dari Bos Saeb atau Bang Icuk Baros ini. Waktu di video sebelumnya dia banyak menampilkan talenta-talenta dari suara. Apakah ada penonton yang pengen tahu Dubbing. dubbing? Suara-suara dari Oh, dubbing sapi apa dubbing ayam? daging itu mah daging. Bodoh amat gua ya. Nah, jadi sebelum kita ngobrol selanjutnya, kita akan tes dulu apakah dia masih ingat apa yang dia mampu untuk mendubbing. Oke, tergantung, silakan dites aja. Ada yang mau ngetes dari penonton? Suara apa? Om Indro. Om Indro. Oh, Indro. Indro Warkop. Kasino. Dasar lo adalah busuk kambing conge. Dinosaurus, Brontosaurus, kik. Kenapa nih ke saya? Nah, daripada persoalan komunikasi, kalau saya kebanyakan, nanti saya bayarin mahal. Ini bayar satu orang. Benar. Ada lagi yang mau ngetes suaranya masih Kalau saya lebih ke pejabat kali ya. Wah. Aduh. jauh itu Yang mulia, tapi kita kan nggak ada Apa suara Ahok? kejati, ada kejati yang suaranya pakai bahasa Sunda. Itu kalau bisa
dipecat saja, itu jangan sampai ada di kita. Itu yang mulia, tolong dipecat Kejati yang berbahasa Sunda. Ini nanti menimbulkan Sunda Empire di kita itu. Harusnya di Sunda Empire. Nah, Bos Saib. Ujuk-ujuk bos gimana bos? Ujuk. Ya, itu kan nanti ujuk-ujuk mereka jadi ngambil duit negara gitu. Saya tidak sadar kalau saya ini sudah menggunakan bahasa Indonesia bahasa Sunda yang baik dan benar, tapi saya menyalahkan diri saya sendiri. Tidak punya luma ya. Kang Icuk, waktu setahun kemarin Kang Icuk kan udah tampil di Curanrek dengan menampilkan beberapa suara. Ya. Selama setahun ada penambahan suara nggak yang dipelajari selama itu? Oh, kalau untuk suara saya kosakatanya atau karakternya Dari karakter ada yang nambah nggak? enggak, karena jobnya masih itu aja gitu. Jadi belum nambah job lagi dan belum nambah bayarannya gitu loh. Jadi kita ya udah kalau emang Masih bayarannya Pak segitu Ahok, Pak ya, Jokowi. ya itu aja standar aja lah. Kalau menambah lagi kan ada biaya budget lagi gitu loh. Tapi belum ada sponsor yang bisa melebihi budget aku gitu. Jadi aku belum bisa menampilkan karakter baru. Itu mahal loh, satu karakter itu mahal banget. Apalagi sampai Pak Widodo, Joko Widodo bisa Pak Jokowi itu mahal banget. Saya Masih ingat suara energi Jokowi? yang sangat besar. Masih ingat Pak suara Pak Jokowi? Masih ingat. Coba saya tes gimana? Saudara-saudara yang berbaik budi, jangan sampai kita negara kita ya ada COVID tapi masih kita harus waspada. Jangan sampai kita lengah ya. Kalau kita lengah, negara lengah ya apa itu kan, kita juga kesehatan kita harus dijaga. Itu enggak. Saya tidak takut. Yang saya takutin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan adanya COVID saya malah takut duluan. Kenapa takut duluan? Nggak tahu saya ini ada, kalau ada COVID itu saya selalu memerintahkan untuk jaga kesehatan, jaga PPKM saya perpanjang dan sebagainya. Saya PPKM di mana diperketat level 1, level 2 karena saya juga main Tetris kan itu. Dengan level-level gitu loh. Tapi yang pengen saya tanya nih, kenapa sekarang Kang Icuk ini pakai topi? Oh, karena Nah, saya terinspirasi sebenarnya apa nih? dengan Anji Driver ya. Driver. Right. Oh, kalau di saya Nggak pakai ya? kalau di saya itu Anji seorang tukang ojek online gitu loh. Jadi Oh. tapi karena dia namanya Anji sama, tapi dia tukang ojek. Jadi Anji makanya Driver. Anji Driver. Kalau saya Anji Topeter gitu ya. Kalau saya tukang copet jadi Anji Topeter. Ngeri ya. Tapi ya supaya perubahan lah gitu ya, dari tahun 2021 ke 2022 harus ada suatu perubahan. Perubahan ya. Ya apakah itu kita di fisik kita, kalau fisik nggak mungkin ya kita berubah kayak Raffi Ahmad, itu nggak mungkin banget. mungkin. Itu karena ya mahal juga biayanya, tidak seimbang dengan biaya satu scene atau satu episode dalam Preman Pensiun. Jadi ya udah, saya membeli sesuatu yang murah meriah tapi bisa menimbulkan sesuatu karakter yang berbeda. Ini apa nih yang dibedain, yang bisa membedakan kalau Yang pakai topi ini? membedakan ini dengan topi yang lain adalah ini bentuknya topi saya bundar. Topi saya itu, kalau yang topi bundar itu hanya satu-satunya topi yang paling bulat itu adalah ini, dan saudara terdekatnya adalah helm. Kalau saya pakai helm kemana-mana kayak robot, kayak gaban kayak di dono ya. Jadi kita pakai yang ini supaya ringan dan tidak membebani masyarakat gitu ya. Jadi kalau saya gak punya uang kan tinggal begini aja. Jadi ini multinasional dan multifunction. Multifunction ya. Jadi sebagai alat untuk melindungi kepala dari kebotakan seperti yang saya. Juga ini adalah kalau kita tidak punya uang, tidak bisa nyopet karena ada preman dan ada penjagaan yang ketat. Jadi kita menyamar sebagai pengemis. Pengemis. Oh. Jangan pengemis banget nih, kayaknya miskin gitu ya. Pengemis gitu lah. Luar biasa. Kang Icuk atau Kang Saib, sekarang kan belum syuting Perang Pensiun. Apa sudah selesai ya? Ya, saya bingung. Belum syuting mungkin ada. Iya. Kalau selesai tidak ada. Iya. Karena saya bukan sutradara, bukan penulis, bukan produser, Ya. makanya belum syuting atau belum syuting lah. Ya, selama
1 tahun dari bulan Maret, PP5 berakhir pada bulan Maret dan ya. sampai sekarang sudah mau 1 tahun pemirsa yang budiman. Jadi udah 11 bulan Apa kita. yang dirasain nih? Ah? Apa yang dirasakan? Yang dirasakan adalah rindu yang selama ini masih terpendam. Jadi saya itu rindu banget dengan suasana syuting, suasana di Maramarin Astrada. Rindu syutingnya apa rindu uangnya? Ya kalau kita Kalau syuting aja kan bisa aja nggak dibayar syuting. ya gini, kalau kita rindu itu kan rindu dulu pekerjaannya. Karena pekerjaan itu tidak harus menghasilkan uang, tapi dengan pekerjaan kita bisa istilahnya berkarya dan bisa ada pekerjaan lah minimal, jadi tidak nganggur. Karena kalau yang nganggur identik dengan tidak punya uang identik dengan kemiskinan Dan kejahatan. ya, kemiskinan dan kelemahannya iman. Jadi kalau kita punya pekerjaan minimal kita dilihat oleh tetangga, kemana mau syuting dulu, biar dia nggak nanyain berapa ya bayarannya, nggak akan ada begitu. Yang penting mangga tuh Wilujeng ya, enggak suksesnya tuh minimal kita dapat doa sukses lah dari Meskipun tetangga. belum tahu bayarnya berapa. Dibayar biasanya. Nggak apa-apa kan, mereka tahunya kita kemana kamu Ada kegiatan, Iya lagi kegiatan, karena beban moral kita adalah sebagai aktor itu. Kalau di rumah terus nggak syuting kan, yang ditanyakan itu nggak syuting, bukan udah makan belum, nggak, bukan begitu. Tapi Kang Didik nggak syuting, sok biasanya kan begitu. Kalau kita sudah sering syuting terus nganggur, Saya udah ngalamin seperti itu udah lama. ya kan beban moral kita adalah nggak syuting. Ayo mau bilang apa? Ya syuting YouTube apa, TikTok kan namanya syutingnya ada nanti. Oh film apa? TikTok. TikTok. Oh no. Oh. Ayo jadi gitu jadi. Iya. Tapi yang penting kan kita ada kegiatan gitu ya, syuting seperti itu. Jadi untuk memberi jawaban kepada tetangga kita yang suka kepo gitu. Nah, karena belum syuting atau enggak syuting, mau syuting apa enggak sebenarnya? Mau syuting. Kan berarti belum syuting. Belum syuting. Apa kegiatan? Nah, selama kita menunggu jedanya, menunggu apa istilahnya waktu yang kosong, kita diisi dengan saya karena punya bakat untuk acting, sehingga saya membagikan ilmunya dengan memberikan les acting kepada teman-teman yang mungkin di sini ada yang ingin menambah uang saku. Nah, bisa les acting dengan saya. Oh, mau buka mengajar untuk ya, mengajar. Karena saya sudah terbiasa dengan mengajar di Akademi of Bandung Copet yang apabila disingkat maka akan menjadi ABC. Karena saya sering jangan pakai E. Kalau dipakai E, Akademi of Bandung Copet. Dan jadi kayak lebay. Jadi kayak menjadi buka kapsalon. Jadi itu ya kita harus memberikan ilmu kepada teman-teman yang ingin ikut casting supaya lolos, ingin ikut khusus acting itu supaya bisa diterima di dunia perfilman. Itu ngebuka sendiri ya? Semacam agensi atau? Oh, karena dibuka enggak sih, karena nggak ada pintunya ya. Jadi kita di lapangan, di tempat-tempat sendiri yang tidak ada pintunya. Jadi saya tidak pernah opening dan tidak akan pernah grand opening karena tidak ada pintunya. Mau dibuka di mana? Paling juga ya kita gunting kabel gitu kan. Terus dong kabelnya. Nggak tahu kabel apa yang melintang, saya gunting aja, ternyata tetangga sebelah mati lampunya. Biarin aja. Yang penting ada seremonial gitu ya. Tapi sudah berjalan, alhamdulillah sudah berjalan 4 bulan. Berapa anggota yang Anggotanya sudah lumayan sekali, ada 5 orang gitu. 5 bulan. Itu 5 orang yang Sebuah bayar. satu? Yang nggak bayar saya nggak hitung. Karena ya di antara 20 orang itu yang bayar cuma 5 yang Emang harus bayar ya? rutin. Oh iya harus dong, karena ilmu itu kan kita didapat dengan susah payah ya kan. Mereka hanya dengan membayar seperti itu ilmunya sudah bisa turun. Apa yang diajarkan di situ? Diajarkan adalah satu pengenalan materi, yaitu satu pemahaman naskah. Yang keduanya adalah bagaimana supaya sebuah naskah itu bisa hidup. Kita tidak hanya main, tapi kita bermain. Kita main di Preman Passion, tapi banyak yang tidak bermain. Karena gitu. Nah, main dengan bermain itu beda. Nah, kita bedakan karena di situ harus bisa memahami, dalam seorang aktor itu harus bisa memahami 3, yaitu alur, tokoh, dan latar belakang atau cerita. Jadi alurnya, contohnya, dan juga di mana kita main. Itu yang kadang-kadang teman-teman belum bisa merasakan alurnya bagaimana, tokohnya siapa, dan settingnya seperti apa. Bisa sedikit diceritakan karena banyak yang penonton di sini yang pengen main juga di perfilman, sedikit aja
kuncinya apa kalau misalnya Ya ini kan bisa lihat dari bermain? wajah-wajahnya, kita juga lihat dulu karakter wajah sebelum kita terima nih bagus gak untuk saya berikan ilmunya, tapi kita juga lihat dari wajah dan penampilan mungkin ya. Yang Jadi sebelah kalau- sana contoh Jadi misalnya. kalau ini lumayan agak ganteng juga, wajahnya ya standar B plus lah gitu ya. Kalau seperti ini ya Kalau ini- bisa film remaja. Kalau ini berewoknya tidak jelas dan itu juga tidak beraturan, rambut tidak pernah disisir, ya mungkin ini film horor-horor. Mungkin yang dikejar-kejar hantunya bisa, karena wajah serem itu belum tentu dia tidak takut dengan hantu, tapi kadang-kadang wajah serem dengan hantu pasti lari ya. Oh iya. Itu makanya seperti ini kan kita juga ada segmen-segmennya, ada anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga untuk nenek-nenek, kakek-kakek. Oh iya. Kalau yang itu rutin latihnya tiap minggu atau tiap hari? Seminggu sekali itu di gor ya. Kalau gornya dipakai badminton, kita nonton badminton dulu ya. Cheerleader itu. Tapi kalau sudah bubar ya, ayo anak-anak kita. Oh jadi les acting. sekarang Mang Icuk tuh membuka kelas acting. Ya, jadi membuka kelas tapi di gor, makanya berbenturan dengan Badminton, olahraga. orang-orang yang sedang meramaikan kasanata olahragaan. Jadi, Oh. ya kita satu studio tapi dua acara. Dua gitu. acara ya. Jadi setelah acara olahraga baru acara kita. Jadi kalau datangnya terlalu cepat, itu pemain belum itu ya kita sebagai cheerleader dulu aja. Jadi nonton meramaikan kasanah yang badminton. Jadi sebagai penonton dulu, penonton nggak dibayar. Iya. Karena saya bukan agensi ya. Tapi sekarang ketika ngelatih beberapa orang, ada nggak anak asuh ya, Iya. anak angkat? Oh enggak, kalau saya anak angkat nggak punya karena saya nggak kuat ngangkatnya karena saya sudah pegel badan Berat, saya. ya? Dengan ngangkat diri sendiri saja udah nggak berat, apalagi dengan ngangkat anak-anak. Ada kayak anak kalau berkarakter? duduk semua udah bisa duduk sendiri kok, nggak usah diangkat-angkat. Ada kayak yang berbakat gitu. Ya ada sih, kalau yang berbakat mereka ada yang berbakat, dengan actingnya untuk jadi apa, ada juga yang berbakat untuk menipu orang tua juga ada yang berbakat menipu suaminya atau berbakat untuk selingkuh gitu ada. Oh, ada yang mana? Karena beda kan karakternya gitu ya. Jadi Sebenarnya sosokan Icuk ini sebagai aktor atau sebagai sutradara atau sebagai penulis nih yang saya pengen tahu, yang karena ini yang saya tahu nih di WA aja di kontak saya penulis apa penulis skenario, Penulis sutradara, skenario. MC dan sebagainya. apa ya? Nah, dalam sebuah lingkungan yang namanya entertainment, tahu nggak entertainment? Apa? Oh, makanya sama asin jambal terus jadi nggak tahu ya. Entertainment itu adalah dunia hiburan. Hiburan ya. Hiburan itu terbagi bermacam-macam. Yang harus kita kuasai yang pertama dalam hiburan itu adalah bagaimana kita bisa menguasai acting. Karena di MC juga ada actingnya, di nyanyi juga ada actingnya, ceramah pun ada actingnya. Jadi kita yang dikuasai adalah acting dulu. Setelah kita acting dikuasai, itu akan bisa kemana-mana. Bisa jadi MC, bisa jadi penyanyi, bisa jadi bintang iklan, bisa jadi dai, bisa juga jadi pokoknya apapun itu dasarnya dari acting dulu. Makanya saya mempelajari semua yang saya bisa, alhamdulillah dari berbagai acara yang menghasilkan uang dalam tanda kutip ya. Jadi terpadu tadi kan, tergantung pada duit ya. Terpadu. Kalau ada duitnya saya pelajari, kalau nggak ada duitnya ya oke gitu, emang gue coba apaan gitu ya. Ya kalau misalkan MC ada duitnya kita ambil, sutradara kalau emang kita dibayar ya kita juga pengen jadi sutradara, minimal lah sutradara untuk TikTok lah ya. Sutradara untuk YouTube kita sendiri, sutradara untuk live seperti tadi, kita juga bisa mensutradari diri kita sendiri, tapi akhirnya juga kita bisa insya Allah kalau ada rezekinya bisa menjadi Yang lain. sutradara Yang film lebih tinggi. yang lebih tinggi Pernah ya. nggak ngegarap selain TikTok ini ya sutradara? Pernah nggak? Oh YouTube pernah. Tuh. YouTube. Kalau film belum. Film ini baru mau merintis. Nah, karena film ini yang akan saya buat, nanti kalian juga bisa main di situ ya, bisa main ini lagi syuting, kamu main aja di sini. Bukan main film bukan. Oh cuma main aja. Ada yang main catur, ada yang main golf, apa terserah. Pokoknya kita lagi syuting, liatin aja kan. Kalian main aja. Kan kata saya juga ada yang main, ada yang bermain. Saya tidak ingin kalian bermain di sinetron saya, tapi kalian main di sinetron. Main-main Main tuh. atau kesana saya lagi syuting tengok gitu ya, Oh. dilihatin. So aja mau main keleci main apa sesuai sepintas dong nggak ganggu syutingnya, gitu bah sebelahnya gitu. Jadi kalau main silakan. Aku pengen main di sinetron, silakan. Begitu syuting dia diajak main. Cuman Karena dia mau main TikTok, main apa, yang penting saya mah syuting, fokus.
dia mah main TikTok aja sendirian live itu kan udah main di sinetron saya tidak mengajak bermain, kamu bermainnya di sinetron saya sebagai anu, nah itu baru menjanjikan, berarti ada peran. Tapi kalau kamu mau main di sinetron saya, mau ya udah saya ajak aja main ke lokasi, ya udah main ke lokasi, terserah mau nonton kayak mau tidur kayak terserah. Tapi kan dia sudah hadir di dalam sebuah pembuatan sinetron saya, itu juga suatu kehormatan buat atau mau saya. pansosnya, Nah mau pansos boleh boleh, syuting enggak boleh, padahal mah enggak. Walaupun nanti juga dia syuting, saya paksakan untuk jadi, nanti saya edit dia akan dinggahadakan gitu. Jadi hilang nggak ada. Dia udah di share kemana-mana ya, oh aku akan main dong film ini, ternyata pas dilihat nggak ada karena editornya nggak dikasih rokok, jadi bingung. Cuma liur lah bisa evokin, boleh akhirnya sering tuh teman-teman ya begitu. Aku nanti ada jalan di terminal padahal mah lulus. Tapi mending dibayar sama dia mah nyari editnya jadi dibayar. Kita kamera tuh kudu diberi rokok. Editor kan deketan editor. Ini triknya ya kalau kalian ingin tampil di TV walaupun hanya lewat, deketin tukang editor. tukang edit gitu ya. Iya, kasih aja rokok ya, nggak borong aja mungkin baru tampil edit eta pun. Tampil lagi kan. Cuma bisa mah di zoom. Di zoom di close up ke di set. Nah, itu halus. Triknya gitu. Ya, kan rata-rata ya udahlah, udah syuting mah udah pasrah sama ilahi kan. Pasrah pada ilahi gitu. Jadi kalau ada berarti rezeki, kalau nggak ada ya layaknya lah. Banyak yang gitu, orang pada orang harus di terminal, orang harus di pasar, sih orang terkenal. Buat roket, tukang kita tanam, ada rokok kan terkenal. Langsung. Jadi itu seorang figuran pun butuh perjuangan dalam mencapai tujuannya, apalagi kita lah. Dalam masa bertahan ini bagaimana caranya? Ya itu tadi kita MC saya bisa, kadang-kadang dakwah juga saya diambil dakwah, kadang-kadang juga saya nyanyi, kadang-kadang bisa. Insya Allah. Coba nih, saya pengen tahu nih, karena di video sebelumnya saya belum pernah lihat dakwah. Oh waktu itu ada sudah dakwah di pesantren. Ini makanya saya dakwah sering apa dakwah heureuy? Dakwah bercanda. Ya dakwahnya Hibur. itu juga mengajak kepada kebaikan, jadi mereka supaya terjerumus ke dalam jurang kebaikan. Tapi juga di situ juga ada unsur komedinya, sehingga tidak ngantuk gitu. Nah, kalau kita dakwahnya ngantuk kan selalu serius kan ngantuk dan pada pulang. Tapi alhamdulillah dengan adanya dakwah saya, langsung gitu. Langsung apa? Bubar. Nggak tahu bubar, nggak tahu bubar. Kira langsung berubah kebaikan ya? Mudah-mudahan karena mungkin mereka pulang itu langsung ingin mempraktekkan kebaikan yang saya kasih tahu. Makanya langsung oh iya gitu, jadi barali hiji-hiji, gitu, tuh lagi dari kelas akhirnya tinggal hiji, Pak RT hukum. Jadi saya pernah juga seperti itu. Jadi saya bagaimana dengan profesi saya sebagai copet, tapi bisa juga berdakwah kepada masyarakat. Tapi emang benar ketika Bang Saib ini manggung contoh, itu kesannya copet terus ya? Walaupun saya sudah memakai sorban, sudah memakai kopiah dan juga sudah memakai gamis, tetap saja Pak Copet dari mana? Ya tolong lah. Saking nempelnya susah, bener. Tapi emang itu harus berubah pelan-pelan ya, karena selama masih ada preman pensiun yang ditayangkan terus-terusan di RCTI, tetap aja walaupun saya syuting dimanapun, tapi itu selama preman pensiun masih tayang diulang-ulang terus, saya mau kesannya copet terus. Tapi pernah nggak main di film lain perannya bukan copet? Pernah di film horor. Jadi apa? Tapi yang dicekek sama hantunya saya. Yang sama Ikang Jamal kalau nggak salah, hantu Happy. Itu yang saya komedi. Bukan hantu, itu mah hantu serius gitu. Jadi saya perannya jadi yang memperkosa si hantunya itu mati, diperkosa sama 7 orang. Jadi setan, jadi hantu, nyari tuh gentayangan, nyari orang yang tuduh merkosa itu saya termasuk saya di situ. Karena waktu itu saya udah makan ini risbin ya, jadi saya. Jadi aja saya tuh dicekek, udah gitu, aduh sahabat baru aja film peran kayak gitu, makanya filmnya tidak pernah ditayangkan. Nah, karena yang 7 tadi kan udah dicekek hantu semua. Jadi yang selamat cuma hantunya, kan hantunya kadang-kadang nongol kadang enggak, makanya jangan akan ditayangin gitu. Jadi kadang-kadang ada menampakin, kadang enggak. So kalau ditayangin pas nggak ada hantunya gimana? Itu udah pada meninggal semua. Mau lihat kuburan. Kan enggak, Mas Saib,
Ini saya pengen tanya nih tentang misalnya gini, kan Mang Sep ini aktornya udah, sutradaraan udah. Ini masalah penulis. Nah, ya, Itu kenapa mencantumkan penulis skenario film di WA? betul. Kadang-kadang kan kita setelah 5 tahun atau 6 tahun di Preman Pensiun itu saya juga belajar dari Pak Aris Nugraha bagaimana sih menulis sebuah skenario, bagaimana cara Belajar langsung apa konflik. secara tidak langsung? Tidak langsung, jadi saya ngeliatin Nontek gitu. kadang-kadang ngeliatin juga naskahnya, oh begini alurnya tuh saya pelajari. Mereka Bahkan- niru itu mah tuh. ya Niru tuh. bukan niru, jadi niru sih bisa tapi kan nggak sama. Saya bukan bikin Preman Pensiun lagi, saya bikin yang lain. Ternyata intinya adalah bahwa skenario itu seperti ini, ada konflik, ada tokoh, ada setting, ada Oh. latar. Ini nanti tokoh seperti segitiga emas gitu ya, jadi ke sana, ini ke sini, jadi saling bersinggungan semuanya. Ada nggak naskah yang sudah dibikin sama Kang Icu? Ada, namanya Kampung Duda. Kampung Itu 120 scene kalau nggak salah. Saya pernah nulis skenario itu, satu CWD I Am In Love itu 110 scene, FTP durasi 100 menit. Terus yang keduanya ini Kampung Duda Yang dua, ya. dua. Tapi saya nulisnya pakai tangan loh ya. Nggak pakai komputer, nggak punya. Punya. Oh, Ya kita 10 kali diundang sama Dik Channel, punya lah laptop sama. Amin. 8 lagi. Doain ya. berdua ya. Saya bisa, doain ya. Mau benteng Takeshi. Jadi kalau saya itu Cibide sebenarnya I'm in love. ya CWD I'm Love itu adalah dulu itu saya senang nonton Dono Kasino Indro. Pas yang adegannya si Dono Kasino Indro itu jadi mahasiswa yang datang ke sebuah desa itu teh ya, yang di hutan yang narik-narik tambang. Iya. Nah itu teh saya idenya adalah saya Ubed Junaidi sebagai Dono Kasino Indro. Saya udah punya konsep seperti itu. Saya kasino, si Ubed, Dono itu Indro-nya. Cuman belum ada produser karena saya belum draft saya skenarionya belum saya kasihkan ke produser. Tapi sempat digarap. Sempet sama Tito waktu itu, sama Kang Ambara Katak waktu itu pernah Itu sampai dengan modal sendiri atau Nah, ini. udunan? itu Apa ada misalnya toh mau main bayar? Enggak. dulu kalau sebelum ada YouTube, sebelum itu ya begitu. Saya mau Preman Pensiun, ini ada 10 orang mau bikin film nih panas semua. Ya udahlah, kita patungan 150.000 uang, yang penting kamera bayar dulu apa yang baik. Dahar mati mana kayak 150.000 satu orang. sekali 10 kan 1,5 juta. Jadi film itu Jadi, tapi dulu mah nggak di YouTube, tayangnya di DVD masing-masing. Jadi satu pemain dikasih DVD satu-satu, tah nonton di imah, tah nonton boga DVD boga, tah VCD boga. Jadi nonton sendiri-sendiri, tapi nobarnya pernah nobar, tapi setelah nobar kita bagi satu-satu, tah tunjukkan ke keluarga mana itu pernah jadi artis. Tayang di TV teh eta. Tayang di TV. kayak SBCD nyetelnya ninggalinnya di mana? apa ya? Berarti saya pernah tayang di TV, walaupun itu dalam bentuk DVD. Sok keren kene baheula tuh daripada ada YouTube pan dina HP. Bisa. Tetangga panggil KB sok barewe sangu lah sang Erik Ewan nonton tadi DVD-na setetreng. Aya kan orang di TV. Dari Studio 5 mempersembahkan dengan bangga mempersembahkan film naon gitu kan, kita aya dengan peran utama. Wah salah kalau aja kita kalau lama bangga kene gitu daripada di YouTube mah anu kuotaan anu pas nonton di YouTube jarang nobar YouTube barengan itu jarang. Kadang-kadang share aja udah share ya wah kuota ya HP-na hancur ya HP-na lemot ya wah enggak jadi kena nonton. Tapi gini, tadi kan Cibide I'm in love itu cerita Junaidi, Ubed, Ya yang datang ke sebuah desa, tapi di desa itu idenya ada dari TKI. ya idenya, konsepnya seperti itu. Bagaimana 3 orang yang mahasiswa ini datang ke desa, tapi ada bunga desa juga yang mereka cintai. Akhirnya yang 2 dapat jodoh, yang 1 enggak. Itu modal berapa itu? Itu dulu waktu itu cuma 5 juta ya, baru 50 sen udah selesai. Karena Kabarnya. habis modal. Atau 5 juta, scene-nya 110, baru 50, mending lah kalau ada diterusin lagi gitu ya. Udah mah 50 scene baru setengahnya, datanya kehapus. Nah, eta nu gendok nama eta kan. Kalau yang kedua di Kampung Duda itu. Nah, Kampung idenya dari Duda, mana? mudah-mudahan mohon doa restunya, kita lagi perjuangkan. Ya mungkin kalau ini menjadi sebuah film, menjadi sebuah
sinetron di Global TV atau di mana, mudah-mudahan ini menjadikan saya sebagai sutradara pertama di Preman Musik yang bisa menghasilkan sinetron. Nah, Itu komedi atau horor? komedi situasi, karena saya punya 3 film. Yang pertama tuh ya, bocorin aja dulu ya. Yang pertamanya ada Kampung Duda, yang keduanya Geng Koplak, itu komedi action. Yang ketiganya ada horor, judulnya Siapa Suruh Jadi Hantu. Itu ada 3 yang udah Itu saya. komedi horor. Horor komedi, Siapa Suruh Jadi Hantu. Yang keduanya Geng Koplak, tentang suatu geng rentenir, geng yang suka minjem-minjemin uang, itu membuat sebuah geng. Karena mereka mengambilnya itu suka susah, kadang-kadang ditagih juga susah, akhirnya menjadikan debt collector itu menjadi sebuah geng. Tapi gengnya keren-keren. Pernah nonton Kuku Hustle? Ada geng kapak. Nah, keren kan, pakai jas, nagihnya tuh wah keren itu kan, ada bosnya. Kalau susah ditagih, bosnya datang, bosnya langsung. Itu tuh gitu. Gimana caranya seorang atau sebuah rentenir atau bank emok itu bersatu menjadi sebuah geng. Tapi saya gengnya dipresetin jadi geng Koplak. Itu pengalaman pribadi ditagih sama rentenir atau gimana? Bisa muncul ide seperti itu? Lagi sama leasing. Nah, kalau leasing bersatu dengan bank emok, dengan rentenir, dengan pinjol dan sebagainya membuat sebuah geng itu rame. Jadi mereka kompak. Ada aja satu ininya, pemimpinnya, bosnya. Tapi mereka akan dikalahkan oleh seseorang yang karena budaya kita adalah bukan kungfu. Kalau di penguasa itu kungfunya yang dilihatin. Kenapa kita tidak mengangkat pencak silat untuk melawan itu? Selama ini kan pencak silat hanya sebagai udahlah, hanya sekedar tontonan aja, lawannya nggak ada, belum dibikin. Selama ini yang ada waktu itu si Pitung melawan Belanda, adalah silat Betawinya kan. Tapi yang silat pencak silat kayak saya belum ada, lawannya apa yang sepadan, yang seimbang dengan jagonya pencak silat. Yaitu nanti melawan geng Koplak. Ini bisa jadi geng-geng Koplak ini. Cuma saya pengen ada investor dulu yang bisa memberikan minimal baju yang sama, seragam semua. Baju buat apa? Gambarnya itu tengkorak, nggak baju hitam kayak gini, panjang. Kenapa Gambarnya berapa baju? tengkorak. Perlu berapa baju? Endorse ya. Sponsor. Satu, dua, tiga, Ya empat, sekitar delapan. 30 orang lah. Karena nanti geng Koplak ini akan menyerang sebuah kampung yang susah ditagih. Tapi di situ ada yang muncul kayak Stephen Chow-nya, itu adalah yang jago silat. Jadi ini kalah semua nanti, dibantu sama warga yang ditagih. Itu FTP. Mudah-mudahan sih sinetron, tapi kalau enggak ya FTV aja. Yang horornya Siapa Suruh Jadi Hantu, ini bocorin aja ya. Yang satu horornya itu adalah Siapa Suruh Jadi Hantu, sebuah lingkungan atau sebuah desa itu subur, tapi ada seorang orang konglomerat yang ingin membeli tanahnya itu untuk dijadikan mall dan dijadikan pasar modern. Tapi orang-orang di situ, orang-orang itu karena udah bercocok tanam tidak setuju, sehingga berputar otak bagaimana supaya tanah ini dijual. Udah susah lah, si masyarakat nggak mau. Akhirnya ada pengangguran yang bisa dibayar, tapi bukan untuk itu, diteror dengan dia jadi hantu-hantuan. Jadi dia tuh dipakaian seperti hantu, mengganggu masyarakat yang kayak lagi nongkrong, lagi siskamling, yang pulang malam, itu diganggu dengan hantu itu, supaya kesannya tuh di lingkungan itu tuh udah angker dan banyak hantunya, sehingga orang-orang pada meninggalkannya untuk dijual tanahnya, dijualnya diusir, udah juri. Nah itu, jadi saya akan angkat bagaimana si konglomerat ini dengan uangnya bisa membayar untuk menakut-nakuti itu. Jadi ada yang disuruh jadi hantu. Tapi ada unsur komedinya ya. Iya komedi, karena Yang tadi saya lihat ada komedi. dari awal sampai itu Kang Cepi tidak lepas dengan unsur komedinya. Komedi, kalau saya lebih senang di komedi. Oke, saya akan tantang nih. Gimana coba gini? Kan udah Mang Icuk ini menobatkan diri sebagai penulis nih. Otomatis kan harus imajinasi harus kuat nih. Iya. Bagaimana kalau saya tantang? Bagaimana ada nggak cerita kalau misalnya yang berhubungan dengan kopi kuat mesin egg, ada nggak cerita seperti itu? Oh, kalau untuk cerita seperti ini kan dewasa berarti. Dari judul, contoh judul, cerita seperti apa? Tokoh-tokoh seperti apa? Ya ini kan berhubungan Ini mendadak kan? Dadakan Iya. nih. Gimana? Berhubungan dengan istilah alat kita laki-laki ya. Nah, Ada yang di bawah umur nggak? nggak ada Nggak aman ada yang sini. semuanya. Ini nggak ada yang di bawah umur kan? Nggak ada. Ini yang di bawah garis kemiskinan semua ya. Aksara tuh. Kelihatan dari muka.
Jadi kalau Coba, saya bikin Seth. sebuah skenario untuk Nah. sebuah produk ini, Contoh. jadi ada seorang Meskipun tidak disebutkan ini jadi soft selling lah gitu. Cuman ceritanya tuh menuju ke sini gitu. Oke, Apa coba kira-kira? saya ada seorang pasangan yang ingin menikah. Jadi dia pacaran, udah lama pacaran. Terus pacaran ini punya janji, Kajian. punya janji. Kalau kamu sebelum nikah kamu berhubungan dengan orang lain, dengan cewek lain, atau pacaran dengan cewek lain, atau berhubungan badan dengan Selingkuh, orang gitu. selingkuh dengan yang lain sebelum nikah, kamu akan saya sumpahin kamu burungnya nggak akan pernah bangun. Bangun. Kata si cowoknya, oke aku sanggup, aku setia kok sama kamu. Sanggupin. Tuh ya, disanggupin tuh sama Bentar, suaminya. kira-kira judulnya apa nih judulnya? Jadi judulnya Kira-kira nih kalau punya seperti itu. apa ya? Biasanya kalau saya judul itu nanti kalau Terakhir. udah selesai film Oh, baru iya. bisanya keluar judul gitu. Oke, lanjut. Nah setelah ini mau menikah ternyata kegoda dengan janda cantik. Si laki-lakinya. Iya, janda cantik dulu bekas teman sekolahnya. Ternyata Teman dia SD, ada dulu teman juga dia suka sama si janda ini karena dulu taunya adalah si janda ini punya istri, punya suami. Ternyata begitu ada temannya, kabarnya ada temannya reuni, ternyata si cewek yang dia suka tuh udah janda. Kegoda kan? Karena dia dulu juga dia kalau dia janda aku nikahin. Oh. Tapi kan udah punya pacar, udah mau nikah sebulan lagi, udah mau sebar undangan kan. Tapi dia disumpahin sama ceweknya kalau ke cewek lain, pokoknya kamu nggak akan berdiri. Udah akhirnya kegoda tuh, kegoda karena si cewek yang janda itu juga suka sama dia. Saling Ini jalan menyukai, suka ya. jalan jarang karena kan teman sekolah, kan lebih akrab lah, bisa cerita apa. Nah terjadilah dia mengingkari si ceweknya itu. Setelah dia mengingkari ceweknya itu, ya karena tergoda akhirnya dia punya kesalahan bahwa saya sudah pernah melakukan. Dia jujur tidak pernah bilang di depan calon istrinya, emang nggak pernah. Pas malam pertama langsung nikah. Pas nikah, malam malam pertama pertama nggak bangun. si ceweknya kan, nah ayo sama siapa begitu, maksudnya ditanya ketahuan karena udah pernah disumpahin kalau itu. Akhirnya dia nggak ngaku, tapi akhirnya dia juga ngaku sama janda teman saya sekolah SMA dulu, namanya si Anu. Jadi udah langsung jujur tuh dia. Kira-kira dari orang ini ada nggak yang cocoknya di suaminya itu siapa? Ada banyak, ini nggak bisa semuanya. Berarti semuanya kelihatan tukang selingkuh gitu? Ya. Dia kan kalau selingkuh tuh kalau burungnya berdiri. Dia nggak mau selingkuh karena burungnya susah berdiri, jadi takutnya malu. Oh iya. Jadi makanya sebenarnya pengen selingkuh tapi apa daya nafsu besar tenaga kurang. Tapi kalau nggak tahu kalau udah pakai ini ya mungkin Pakai restrinya pasti. nafsu selingkuhnya mungkin 2 kali. Bukan selingkuh. Ini maksud orang yang sudah menikah. Ya, Buat istri. nah setelah itu menikah dia mencari sesuatu kemana supaya dia bisa bangun lagi. Nah dia akhirnya menemukanlah ini gitu, ramuan ini. ramuan. Jadi kalau kamu punya itu ya udah sama ini kamu akan bahagia dengan istri kamu. Akhirnya. Jadi si suaminya ini nggak boleh pulang dulu sebelum burungnya berdiri. Oh. Jadi dia kemana dulu gitu ya. Akhirnya dia menemukan ini, burungnya udah berdiri. Tapi akhirnya tetap Dibahas terus. pada endingnya istrinya mau, si yang janda juga mau. Akhirnya dua-duanya, yang satu jadi nikah siri, yang satu jadi istri sah. Jadi poligami gitu. Oke, pemirsa. Nah itu jadi ceritanya begitulah. Jadi Ternyata Mang Icuk ini seorang talent selain tadi sutradara. Sekarang tadi saya tantang untuk membuat cerita dengan berhubungan dengan Rizky ini karena buat stamina dewasa sanggup ya. itu. Jadi nanti ini dia dicarinya harus susah dulu dengan susah payah. Adanya di mana? Perjuangan. Itu dapat ini. Akhirnya dapat, ternyata ada di suatu tempat yang terpencil. Gak tahu itu di siapa namanya, ternyata di seorang kakek-kakek tua yang punya seperti ini, hanya satu-satunya ramuan ini.
yang bisa mengembalikan, Ya. bisa berdiri kembali. Tapi perjuangan untuk mendapatkan ini tidak semudah. Nanti itu dibumbui dengan humor-humor. Iya, seperti pasti itu. ada humornya juga. Oke, pemirsa, terima kasih banyak Kang Saeb sudah berbagi pengalaman. Karena kalau dulu masa lalu sudah dibahas, sekarang kesibukan di luar pensiun gak jalan. Ternyata Kang Saeb sebagai sutradara, buka kelas acting. Itu kalau kelas acting bisa penonton bisa dapat juga kalau orang Bandung. Ya, kalau untuk yang resmi saya di RBT Revi Bina Talenta di Jalan Emong nomor 17. Itu Cuma ada yang nggak resminya gitu. yang nggak resminya itu kan di Gor Tea menjadi penonton Nggak Rabat gini, Minto. kalau di RBT itu kan resmi. Resmi itu Maksudnya resmi itu LPK. gimana? Maksudnya LPK. LPK Lembaga Pendidikan Berarti sebagai Keterampilan. diundang, Kalau saya jadi guru tetap di sana. tetap Jadi guru digaji. coachnya lah digaji. digaji. Ada SK-nya. Kenapa harus buka lagi yang ilegal? Bukan ilegal, jadi itu mah yang masyarakat tidak mampu lagi. Sampingan. Sampingan, ibaratnya apa ya? Apa Kalau punya mereka, uang lebih dari kurang dari RBT? ya kalau uang sih nggak pernah lebih ya, malah saya kurang. Saya tidak pernah merasa uang saya lebih. Saya merasa uang, kalau saya udah merasa uang saya lebih, pasti akan malas-malasan. Oh. Karena saya punya uang lebih, ini sebuah duit gue lah, rek naon gitu kan. Duit loba orang deposito. Tapi kalau kita merasa uang kita kurang, pasti kita akan semangat, nyari lagi di mana ya. Aduh, ini kurang buat bayar listrik, udah buat bayar mobil, bayar motor gitu ya. Aduh, kemana? Ya udah, saya harus putar otak. Ya itu tadi dengan kursus segala macam, yang penting memastikan minimal buat bayar listrik ya aman gitu ya, buat beli pulsa dan kuota gitu ya. Nah itu jadi nanti diarahkan yang seperti ini pasti ingin juga yang resminya gimana, nah nanti saya arahkan untuk ke sana ke yang resmi. Oh, kalau yang di resmi ini yang di RBT itu ada iurannya gitu. Ada uang pendaftaran, uang bangunan juga. Ya, itu kan ada silabusnya, ada Emang di situ kurikulumnya. membangun apa harus ada uang bangunan ini? Jadi kan itu Tapi lagi kan acting kenapa harus pembangunan kan? ya itu kan kita ada juga acting untuk jadi tukang kuli bangunan. Karena kalau sebuah kuli bangunan pun seperti teman kita yang di Pereman pensiun, Baba dan Bobi, waktu itu kan juga dia melamar ke sebuah bangunan gitu. Tidak diterima karena apa? Dia belum pernah kursus dengan membayar uang bangunan. Sehingga Baba dan Bobi tidak diterima di bangunan itu kan. Ya, Oh maaf, di sini tidak ada lowongan kerja. Apa kene? Apa? Baba dan Bobi. Ya. Makanya kita ada uang bangunan. Jadi kalau kita ditawarin untuk jadi ada film layar lebar banget gitu ya, nggak tahu lebarnya panjang kali berapa gitu ya. Yang penting itu lebar aja. Nah, dibutuhkan talent untuk jadi kuli bangunan untuk membuat apartemen. Kan itu mereka sudah membayar uang bangunan, minimal lah mereka dipilih untuk menjadi tukang aduknya, Itu RBT. mandornya. Itu RBT di mana tuh? RBT Jalan Emong 17. Daerah Bandung, Kuat ya. Ya, dari jalan dekat DPI. Itu ada berapa siswa? Itu sudah banyak, ada 5 kelas sekarang. Satu kelasnya bisa 10 sampai 20 orang. Jadi itu ada kelas yang anak-anak, ada anak SMP sama SMA. Kalau dewasanya belum dibuka, kalau untuk dewasa belum. Kenapa? Karena kelasnya mungkin masih terbatas kali. Ada uang bangunan sih nak. Ngebangun. Ngebangun baru di syuting. Kan mereka aku lagi ngebangun guys, aku jadi tukang aduknya gitu kan. Oke, pemirsa, ini sangat luar biasa karena ketika orang, contoh gini, kalau Kang Saeb atau Kang Icuk ini tidak bisa namanya mengimbangi suasana, kalau nunggu syuting aja, mungkin nggak bakal bisa hidup. Betul, karena Ya. seorang entertain itu kalau sudah basah sekalian. Jangan hanya basah kakinya aja tapi giginya kering. Harus Bisa seluruhnya. sebisa-bisa aja. Kalau syuting kan nggak mungkin tiap hari, nggak mungkin tiap minggu, nggak mungkin tiap bulan. Dan juga belum tentu perannya juga bagus. Nah, bagaimana caranya? Kalau sudah di entertain ya sudah total. Apakah kita harus belajar MC, belajar lawak, nyanyi gitu kan? MC itu yang penting tuh MC, harus bisa MC. Tapi emang Mang Icuk suka nyanyi juga. Pernah ada job nyanyi nggak? Apa nggak ada? Kalau job nyanyi, alhamdulillah dengan menyanyi saya sudah menghasilkan uang dengan saweran. Nyanyi. Ya, saweran. Kalau Tanggal 30 saya di Hotel Golden Flower di Jalan Asia Afrika dekat kantor pos. Ada Hotel Golden Flower. Nanti saya tanggal 30 nyanyi di situ. 30 apa? 30 Januari hari Tahun? Minggu. Tahun Masehi. Tanggal 30 Januari saya diundang untuk nyanyi di situ. Enggak, ini karena ditayang ini bulan Maret ini
Kita syuting bulan Maret. Oh ini tayang bulan Maret. Itu orang terbuka kalender aja sih. Oh ini Maret. Lama amat. Enggak Ya. maksudnya ngondang biar banyak datang. Iya, gitu. bukan maksudnya saya disuruh di sana karena kan ada juga orang yang suka dengan nyanyian saya. Oh. Kan nanti nyanyi ya yang kemarin kayak kan saya sukanya nyanyinya nyanyi Jawa. Jadi kan nanti Keroncong ya. Ya Allah, keroncong bukan. Nyanyiin Kang. Nyanyi Aku gimana? tuh suka nyanyinya Contoh. Didi Kempot yaitu Oh, Pamer Lengset Bojo. kesin balapan. Pamer Bojo. Pamer Bojo tuh aku udah dapat saweran banyak banget. Berapa juta itu? Gak ada 5 juta mah. Oh iya. Jadi kalau misalkan nanti di hotel itu nyanyi channel dawat itu satu kita juga disawer, keduanya kita dibayar. Nah itulah kita harus bisa menguasai walaupun itu hanya lagu satu lagu, tapi kalau kita bisa masyarakat bisa memakai kita ya itu juga menghasilkan Itu cuma uang. dia ngondang tuh cuma nyanyi satu lagu. Ya mungkin nggak satu lagu tapi bisa dua lagu, tapi yang utamanya harus nyanyi itu. Oh. Jadi request ada yang nikahan di hotel, coba tolong nyanyiin lagu itu. Nanti itu ketua ormas ya waktu itu yang mengundang saya ketua ormas, nanti ketua cabang-cabang saya suruh nyawer semuanya. Kalau ketua nyawer semua tuh. Oh. Ini kan di Sumedang, Purwakarta, Subang, Cianjur mana? Ini ketuanya nih. Kang Nyaib nyanyi sawer ya. Siapa ketua? Nyawer semua. 50 ribuan kan lumayan tuh. Ketuanya 100.000. Belum dia mah langsung yang amplopnya beda lagi. Nah itu enaknya kita kalau bisa nyanyi itu seperti itu. Jadi dimanfaatkan hal sekecil mungkin tapi bisa menghasilkan uang. Luar biasa. Oke pemirsa, terima kasih banyak udah nonton di channel. Ini berbagi pengalaman ketika Kang Saib tidak syuting di program pensiun atau di sebagai copet. Ternyata dia sebagai Icuk Baros dia bisa nyanyi, bisa sebagai sutradara, sutradara TikTok, sutradara YouTube. Film juga udah banyak yang dia tulis dari Ciwidey I'm in Love. Terus ada juga yang lagi garap sekarang Kampung Duda. Dan penulis tadi ketika saya tantang untuk menulis berhubungan dengan stamina pria, dia juga bisa. Ternyata saya nobatkan Kang Saib ini sebagai artis multi talenta. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti menjadi sutradara film. Amin. Amin. Karena cita-cita saya pengen jadi sutradara. Tapi kenapa sutradara harus main juga? Kayak Rano Karno kan sutradara Sidul tapi main juga. Main juga. Ya, biar nambah-nambah gitu. Takut saingan sama Rano Karno gitu atau nggak mau pengen uangnya double gitu, kemana ini? Ya intinya lah ujung-ujungnya duit. Kan kita harus terpadu Tapi jangan sampai gini. tergantung pada duit. Main sendiri, sutradara sendiri, produksi sendiri, ditonton sendiri. Ya. Jangan sampai seperti itu. Ikut TikTok. Enggak, jadi sutradara sementara ya kita juga kalau kan ada Astrada. Jadi kalau saya jadi porsi saya main di situ nggak terlalu banyak, nggak terlalu banyak scene-nya. Apa mungkin takut gak terkenal lagi jadi pengen kalau eksistensi. Enggak sih sebetulnya hanya untuk syarat aja kalau kamu untuk masuk ke suatu film atau TV nasional itu kan harus ada artis nasional yang sudah terkenal seperti saya gitu. Jadi saya harus masuk gitu. Oke. Jadi kita membantu aja. Gitu. Oke, Kang saya mudah-mudahan lancar selalu Amin, jobnya amin. dan semakin banyak apa tadi vendor ataupun Investor, vendor, dan saya ingin mengangkat teman-teman saya supaya mereka juga bisa main gitu. Teman-temannya siapa? Bisa ya main aja. Karena ketika yang saya rasain saya juga belum pernah di calling sama Ya kita lagi merintis. Tapi kalau mengundang di channel saya yang subscribernya baru 2.000, mengundang ini yang udah puluhan ribu kan kita malu gitu ya. Ini diundang tuh ngapain 2.000 doang mengundang saya. Malu gitu loh kalau saya diundang yang puluhan ribu kan ada prestis buat saya gitu. Aduh, Presi. Tapi Oke. nanti kalau sinetron yang ini jadi, nantilah Oke. saya undang main Pokoknya yang sana. promosiin, jangan main bermain jangan main. Oh iya. Banyak yang Promosiin. ingin main saya bawa aja, main balik lagi biar. Promosiin dulu dong. Instagramnya, TikToknya. Oke guys, kalau kalian punya HP, buka dong Instagram, isi kuota dulu ya intinya ya. Kalau Pasti. mau isi kuota atau nonton kalau catering lah sama teman ya gitu, atau wifi di mana aja. Ya. IG saya Saib Copet 1. Saya Saib Copet 1. Tapi kalau TikToknya Copet Preman Pensiun. profesional. Ya. Kalau YouTube-nya YouTube-nya Icuk Baros Channel atau Bos Copet Channel. kok ganti waktu itu bukannya? Dulu mah Paimin Blanco. Kenapa ganti? Gak tahu ada yang ngehack.
Aduh dibukanya susah ini. Oke, pemirsa, pokoknya di subscribe itu YouTube-nya Bos Copet Channel. bukan Pak Imi tuh. Pak Imin Pak Imi Blangkon. Blangkon nggak ada ya, udah nggak ada. Ya mudah-mudahan itu bisa pulih lagi lah emailnya. Sekarang yang itu berapa subscribernya? Pak Imin udah 2.100. Kalau yang sekarang? Kalau yang saya Bos Copet Channel 1.400-an. Beda dikit lah kalau ya. Aku udah bisa ini Monetis ya? monetis, tinggal jam terbang dan tayang. Ya, di subscribe dong ya, wajib. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak buat penonton Living Channel. Kalau maaf ada kekurangan, selalu semangat, selalu support Living Channel, dan juga terima kasih buat Kang Icuk Maros. Terima kasih Ya. juga buat Rizbin. Ya, Rizky, terima kasih banyak buat Rizky yang ini adalah salah satu produk dari orang Bandung, Pak Arga yang Ya Pak Arga, terima kasih Pak Arga. Happy birthday buat Pak Arga. Rizky, Panjang umur, sehat selalu. selalu. Dan saya pamit dari Dik bersama Saya Icuk Baros, Kang Saep ya. mohon maaf bila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.